Zhou Yaoyao tidak memandangnya, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, lagi pula itu bukan ibuku. Nada bicara Mu Wanning meninggi, oh, benarkah? Kamu sangat yakin? Sepertinya kamu mengetahuinya dengan baik. Zhou Yaoyao memutar matanya dan menjawab setelah beberapa detik, saya tidak tahu. Pikiran Lu Nanting banyak teringat, dan dia tidak berani mengambil kesimpulan, saya khawatir masalah ini harus diserahkan kepada polisi. Memeriksa, kakak ipar Zhou, keluarga kami selalu menghormatimu. Jika masalah ini benar-benar kamu, aku tidak akan terlibat. Aku akan menyerahkannya pada polisi untuk menanganinya sekarang. Setelah Lu Nanting selesai berbicara, dia menelepon. Kakak ipar Zhou masih belum tahu, dan Zhou Yaoyao akan meledak. Bu, ibu bisa menceritakan beberapa hal. Kakak ipar Zhou tetap diam, dan Zhou Yaoyao merasa percaya diri. Lagi pula, belum ada yang mengetahui tentang dia, jadi apa yang dia takutkan? Teleponnya sibuk dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan terlalu banyak tentang logika. Dia harus memberikan penjelasan yang masuk akal sebelum dia dapat mempertahankan saudari Zhou. Dia menunjuk ke arah Wen Manman dan Mu Wanning, kamu berbohong. Warnanya sama sekali bukan hijau, tapi hitam. Kamu ada di tempat kejadian. Tahukah kamu hanya ingin menyakiti ibuku, jadi kamu sengaja mengatakan itu. Apa-apa yang sedang dilakukan ibuku? Di mana aku menyinggung perasaanmu? Mu Wanning segera memahami poin kuncinya, saya tahu. Jadi, Anda sudah tahu bahwa saya bukanlah pembunuhnya. Jadi ketika Anda menggigit saya, bukankah Anda menjebak saya? Pikiran Zhou Yaoyao sangat kacau sekarang. Di satu sisi, dia harus membuat perbedaan untuk ibunya, dan di sisi lain, dia harus menghalangi ibunya. Dia adalah orang yang tidak siap, bagaimana dia bisa berbicara dengan dua wanita. Kata-kata Mu Wanning langsung membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia bingung. Mu Wanning melanjutkan, juga, ketika kamu datang, pembunuhnya sudah melarikan diri. Bagaimana kamu tahu itu hitam? Ya, tentu saja. Seperti orang yang terlibat di TKP. Tapi ternyata bukan dia, jadi ada kemungkinan lain, dialah yang memulai masalah ini. Targetnya tiba-tiba diarahkan padanya. Orang-orang yang hadir semuanya adalah karakter yang cerdas dan kuat, dan mata tajam semua orang terfokus padanya. Ada yang salah dengannya. Dia membuat banyak kesalahan saat mengatakannya, tapi dia harus mengatakannya. Ketika dia berbicara lagi, dia membuat alasan yang tidak bisa dijelaskan. Bukankah tebakanku cukup bagus? Jangan mempermalukan ibuku. Aku memperingatkanmu. Akibatnya, sebelum Mu Wanning dan yang lainnya dapat berbicara, Nyonya Zhou menarik Zhou Yaoyao dan berkata, Putri, ini benar-benar aku. Berhentilah berkelahi. Pada saat itu, Zhou Yaoyao merasa kesulitan menahan diri. Kita harus menyerang musuh ganas di depan untuk melindungi pasukan sahabat di belakang. Perang ini terlalu mahal. Saat dikira masih sulit menentukan pemenang, ia berbalik dan melihat pasukan sahabat mengibarkan bendera putih menyerah. Dia tiba-tiba tidak bisa memegang senjatanya. Pedang dan pistol itu jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Tidak ada lagi kekuatan bertarung. Dia mendorong saudari Zhou menjauh dengan marah, Bu, menurutku ibu sudah gila. Bisakah ibu berhenti menyalahkan diri sendiri di sini? Aku tidak melakukannya, karena itulah aku. Ini jelas sebuah jebakan. Zhou Yaoyao tidak akan membiarkan Mu Wanning berhasil. Dia berseru, orang itu sudah mati. Bagaimana mungkin kamu masih? Untuk mencegah Mu Wanning berhasil, dia segera memberikan bukti kuncinya. Tiba-tiba pikirannya berdengung. Ada yang tidak beres. Apa yang dia bicarakan? Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya? Apakah mereka tidak mendengarnya? Mu Wanning pun langsung menangkapnya. Pembunuhnya sudah mati. Kamu tahu banyak. Lihat. Bukankah Mu Wanning mengatakan kakak ipar Zhou adalah pembunuhnya? Ketika dia mendengar bahwa pembunuhnya telah meninggal, dia tidak terkejut. Jelas sekali bahwa ini adalah sebuah jebakan. Sebuah game yang dibuat khusus untuk Zhou Yaoyao. Saat ini, selamat kepadanya karena berhasil memasuki permainan. Ketika Lin Keting melihat Chen Ping, dia kesurupan. Merasakan suhu dada Chen Ping dan tatapan mata yang penuh kasih sayang, Lin Keting merasa dia akan jatuh. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa begitu peduli padanya setelah dia baru saja bertemu Chen Ping. Aku baik-baik saja. Lin Keting memandang Chen Ping dan tersenyum tipis. Chen Ping mengikuti Lin Keting dan saling memandang, perlahan mendekat. Detak jantung Lin Keting mulai bertambah cepat. Dia tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, dia akan menciumnya. Lin Keting ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali.
dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada akhirnya, Lin Keting hanya bisa memejamkan mata dan menunggu ciuman Chen Ping. Saat ini, Lin Keting sebenarnya sangat menantikannya. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari telapak tangan Lin Keting, dan seiring dengan dengungan di lautan kesadaran, Lin Keting juga sadar kembali. Dia menemukan bahwa Chen Ping tidak memeluknya sama sekali, apalagi menciumnya. Itu hanya ilusi. Saat ini, Chen Ping masih melihatnya dari kejauhan. Lin Keting tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki ilusi seperti itu. Untungnya, orang lain tidak mengetahuinya, kalau tidak dia akan malu setengah mati. Sial, aku hampir mempermalukan diriku sendiri. Lin Keting menatap ketiga patung itu dengan marah, lalu menamparkan salah satunya dengan telapak tangannya. Bang! Lin Keting menamparnya, tapi patung itu tidak bergerak sama sekali. Lin Keting kemudian teringat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan dia tidak memiliki kekuatan pedang. Dia hanya bisa menghilangkan ilusi dengan mengandalkan tanda di telapak tangannya. Namun, semua orang sangat terkejut saat melihat Lin Keting tidak pingsan dan dirobohkan oleh ilusi, namun tidak ada yang berani mendekat. Nona, biarkan aku datang. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan niat pedang mengikuti tren. Ledakan. Pedang itu menghantam patung batu itu dengan sangat keras hingga langsung hancur. Setelah patung batu tersebut roboh, terdapat keris yang disembunyikan di dalam patung batu tersebut. Belati tersebut tampak berwarna merah darah, bahkan tercium bau darah yang tercium dari keris tersebut. Apa ini? Lin Keting mengulurkan tangan untuk mengambil belati, tetapi dihentikan oleh Chen Ping dengan langkah cepat. Nona Lin, jangan sentuh benda ini. Belati ini mengandung terlalu banyak energi jahat. Tubuh Anda saat ini tidak dapat menahannya. Saat belati itu muncul, Chen Ping menyadari aura jahat di sana. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, energi jahat pada belati mungkin tidak menimbulkan bahaya apapun. Tetapi sekarang orang biasa tidak dapat menahan bahkan sejumlah kecil energi jahat yin memasuki tubuh mereka. Lin Keting memandang Chen Ping, lalu meraih tangannya kembali. Sekarang dia percaya pada Chen Ping. Belati iblis, ini adalah senjata ilahi dari surga. Seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba berteriak kegirangan pada saat ini, dan kemudian bergegas dengan putus asa, mencoba mengambil belati di tangannya. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengulurkan pedang panjangnya dan langsung menghentikan pria parubaya berjubah hitam itu. Dia berkata dengan dingin, "Sial, ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh wanita tertua kita. Beraninya kamu menyentuhnya." Pria parubaya berjubah hitam tertegun, lalu mundur 2 langkah. Baru saja, tetua buta di sebelah kanan menebas patung batu itu dengan pedangnya, dan mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tempat di mana kekuatan spiritual dilarang, Penatua Youblind masih memiliki kekuatan seperti ini. Jadi tentu saja dia takut. Meskipun kamu memecahkan patung batu ini, kami menemukannya terlebih dahulu. Jika kamu mengatakan benda ini milikmu, kami tidak akan menerimanya. Kata lelaki tua yang baru saja berbicara. Dia berjuang keras dan mundur. Sekarang ada senjata ajaib di dalam patung batu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Itu dia, patung batu yang kita temukan pertama kali. Buka lingkaran masuknya, kami membayar batu roh untuk masuk. Tidak bisakah semua yang ada di sini menjadi milikmu? Paling buruk, kita bisa menghabiskan batu spiritual untuk membeli kantor pusat, kan? Semua orang sedikit tidak puas dan mulai berteriak. Jika semua harta karun yang ditemukan di sepanjang jalan dimiliki oleh Lin Keting, bukankah harta itu akan masuk secara cuma-cuma? Sekarang kekuatan setiap orang terbatas, tetapi kekuatan pedang dari tetua buta kanan tidak dibatasi. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan dari tetua buta kanan, dan mereka hanya dapat berfungsi sebagai pelapis dengan sia-sia. Diam semuanya. Jika kalian ingin mendapatkan harta karun itu, tanyakan dulu tentang pedang di tanganku. Penatua buta di sebelah kanan mengayunkan pedangnya, dan semua orang langsung menutup mulut. Meskipun semua orang tidak berani berbicara karena tekanan, mata mereka menunjukkan ketidakpuasan. Elder Right Blind, kenapa kamu menjadi begitu ceroboh dalam melakukan sesuatu? Lin Keting memelototi Elder Yu Blind, yang hanya bisa mundur. Semuanya, kalian benar. Benda ini bukan milikku, dan aku tidak bisa menindas yang lemah. Menurutku, jika ada yang menginginkan belati ini, mereka bisa menukarnya dengan batu spiritual. Tentu saja, kita semua berbagi batu spiritual secara merata,
sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaatnya dan tidak masuk ke sini dengan sia-sia. Kata Lin Keting. Kata-kata Lin Keting langsung membuat semua orang angkat tangan setuju. Setiap orang yang melihatnya memiliki andil, jadi tidak akan ada yang berpendapat. Tetapi ketika pria parubaya berjubah hitam melihat ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Nak, jika kamu membandingkannya dengan batu spiritual, kami khawatir tidak ada yang bisa menandingimu. Saat itu, kami akan jatuh ke tanganmu." Hanya beberapa batu spiritual. Terlihat pria parubaya berjubah hitam sangat menyukai belati ajaib, namun jika harus ditukar dengan batu spiritual, saya khawatir hanya Lin Keting yang memiliki batu spiritual paling banyak di sini. Bagaimanapun, Lin Keting telah mengumpulkan banyak batu spiritual di pintu masuk. Jangan khawatir tentang ini. Saya tidak akan berpartisipasi. Saya tidak peduli dengan belati ajaib ini. Lin Keting menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar bahwa Lin Keting tidak berpartisipasi, mata pria parubaya berjubah hitam itu berbinar. Chen Ping, apakah kamu menginginkannya? Lin Keting memandang Chen Ping dan bertanya. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak peduli dengan senjata ajaib semacam ini. Senjata di tanganku jauh lebih kuat dari belati ajaib ini. Chen Ping juga menggelengkan kepalanya. Entah itu pedang pembunuh naga, lonceng pola naga, atau bahkan busur Raja Ilahi, kekuatan sesungguhnya yang dilepaskannya lebih kuat daripada belati ajaib ini. Melihat seseorang menyerah lagi, mata pria parubaya berjubah hitam itu semakin cerah. Semuanya, belati ajaib ini sangat penting bagi saya, dan mengandung roh jahat yang kuat. Sekarang kita adalah orang biasa, saya khawatir kita tidak dapat menahan roh jahat ini. Tapi aku tidak takut, jadi kuharap semua orang memberiku belati ajaib ini. Aku bersedia membayar 100.000 batu spiritual. Pria parubaya berjubah hitam mengikuti semua orang dengan sopan dan berkata. Dia sangat takut seseorang akan merebut belati ajaib darinya. Kemudian dia akan mendapat masalah jika dia tidak memiliki cukup batu roh. 100.000 batu roh. Apakah kamu membodohi anak kecil di sini? Aku akan memberimu 150.000 batu roh. Seseorang segera membalas. Lagi pula, semakin tinggi harganya, semakin banyak batu spiritual yang didapat setiap orang, jadi mustahil bagi pria parubaya berjubah hitam ini untuk mengambil belati itu dengan mudah. Kamu, pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening. Meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya akan menawarkan 200.000 batu spiritual. Saya harap Anda, 300.000 batu spiritual. Orang tua yang pertama berbicara. 350.000. 400.000. 5 juta. Sebelum pria parubaya berjubah hitam dapat berbicara, yang lain mulai berteriak tentang kenaikan harga. Pria parubaya berjubah hitam itu sangat marah hingga ekspresinya membeku. Banyak orang di sini yang jelas-jelas hanya bermain-main haha. Mereka tidak terlalu menginginkan belati ajaib itu, hanya untuk menaikkan harga. 1 juta. Pria parubaya berjubah hitam tahu bahwa jika ini terus berlanjut, harganya akan naik tanpa henti, jadi dia mengertakkan gigi dan meneriakkan harga 1 juta batu spiritual yang sangat tinggi. Benar saja, semua orang terkejut ketika dia meneriakkan 1 juta. Mereka semua memandang pria parubaya berjubah hitam dan melihat bahwa tidak ada yang menaikkan harga. Melihat tidak ada yang membaik, pria parubaya dengan layar hitam akhirnya menghela nafas lega. Lin Keting melihatnya sekilas, jika tidak ada yang menaikkan harga, maka belati ajaib ini milik rekan Tao ini.